Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Karya. Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam, dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, di kesempatan kali ini aku mau buat video tentang latihan dari lanjutan video kemarin, yaitu working with G. Mungkin langsung saja ya teman-teman. Oke, di sini yang pertama kita akan membuat modifikasi template untuk CRUD dan model generator dari G. Tambahkan nama Anda sebagai komen pada setiap file yang dihasilkan oleh G. Baik, kita langsung buka folder MyMart kita yang telah kita buat kemarin di Visual Studio Code. Lalu kita buat sebuah folder di dalam folder common. Kenapa? Karena di tempat karena MyMart sendiri ini kita buat di awal itu menggunakan advanced template. Jadi ada back end, ada front end. Kalau misal teman-teman mau mengimplementasikan template kepada keduanya, taruh aja di common teman-teman. Itu udah include ke back end maupun front end-nya. Jadi kita buat template di sini. Lalu kita copy dari vendor. Folder vendor ini ada YSoft, YG, lalu ke source, menuju ke generators. Oke, itu ada folder CRUD, itu kita copy semuanya ada CRUD ini. Kita copy ke folder template yang kita buat tadi. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita akan customize mulai dari form, generator, dan sebagainya. Mungkin hanya sekedar menambahkan ya komen saja lah. Edited by Arya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini akan aku copy, aku save, aku copy ke sini, save, lalu ke controllernya. Akan kita taruh sini, save, search-nya juga. Oke, lalu ke view-nya ada form di sini. Saya taruh sini, save, saya taruh sini lagi, save, index, update, lalu view. Oke, save. Oke, di sini kita udah ngasih apa ya namanya, memberi tanda komen nama kita di setiap template yang akan kita gunakan nantinya. Oke, mungkin kita bisa close semua ini. Oke, lalu kita kembali ke ini. Oke, karena kita nomor 1 udah selesai teman-teman, lanjut ke nomor 2 pada database untuk aplikasi MyMart yang telah dibuat pada tugas sebelumnya, yaitu pada video pertama dan video kedua kalau nggak salah. Itu sekarang kita disuruh untuk membuat tabel item kategori dan item dengan struktur seperti pada gambar yang ada di kanan atas ini. Jadi ada relasi antara item kategori dengan item dimana di tabel item terdapat foreign key, yaitu kategori. Untuk foreign key sendiri merupakan atribut yang bukan primary key pada sebuah tabel, namun merupakan primary key di tabel lain. Kurang lebih seperti itu. Langsung saja kita masuk ke localhost kita, phpMyAdmin. Kita pilih database MyMart kita. Langsung saja kita buat tabelnya. Kita lihat terlebih dahulu item kategori 3. Kategori jumlahnya 3. Go. Oke, pertama ID, lalu name, lalu parent ID, parent kategori. Oke, parent kategori, ID-nya itu 11 dan jadikan primary key.
Untuk name-nya itu varchar 255 seperti biasa maksimumnya. Ini parent kategori integer 11. Oke, bisa langsung kita save. Tidak ada yang salah. Oke, tabel udah terbentuk di sini teman-teman. Kembali ke database, kita buat satu tabel lagi, yaitu item. Untuk item sendiri ada 4 kolom. Pertama ID, lalu nama, name, lalu price, dan yang terakhir kategori ID. ID sendiri sama seperti tadi 11 dan primary. Name juga sama, varchar 255. Untuk price dan kategori ID ini sama-sama integer dengan value-nya panjangnya 11 digit. Oke, di sini nggak ada yang salah. Kita langsung save aja. Nah, untuk membuat relasi dalam PHP MyAdmin, kita masuk ke tabel yang memiliki foreign key. Dimana tabel item di sini memiliki foreign key yaitu kategori ID. Kita tinggal pilih saja relation view yang ada di atas tabelnya ini. Kita klik, lalu kita pilih di sini kolom yang akan kita relasikan, atau bisa dibilang ini foreign key-nya kategori ID, lalu ke tabel item kategori. Jadi kategori ID ini akan dihubungkan ke tabel, maksud saya tabel item akan dihubungkan dengan tabel item kategori dengan menggunakan kategori ID pada tabel item yang sebagai foreign key yang akan dihubungkan dengan kolom ID pada tabel item kategori. Oke, mungkin cukup itu, kita simpan. Oke, ini udah ada relasinya. Untuk melihat apakah berhasil atau tidak relasinya, kita kembali ke database kita MyMart, lalu pilih more. Ada designer di sini. Nah, udah ada relasi. Mungkin saya geser terlebih dahulu biar lebih jelas. Oke. Nah, oke. Kurang lebih seperti ini. Hasilnya sama seperti pada kemarin. Oke. Karena itu sudah selesai, untuk relasinya saya kembalikan ke soal. Nomor 3, dengan menggunakan G buat model untuk kedua tabel di atas, buat CRUD untuk kedua tabel di atas. Baik, kita harus membuat CRUD dan juga model untuk kedua tabel di atas. Kembali lagi ke G. Kita masuk ke aplikasi, front end, web, index PHP dengan routing G. Kita buat modelnya terlebih dahulu teman-teman. Oke, untuk tabel name-nya kita pilih yang pertama item, class name-nya jadi seperti ini. Namespace-nya kita ubah jadi common. Oke. Kita langsung preview. Langsung kita lihat terlebih dahulu mungkin. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman yang akan kita dapatkan nanti di file kita. Oke, kita lihat terlebih dahulu apakah udah masuk di common, di models. Oke, di sini item udah masuk ya teman-teman. Oke, mungkin kita langsung ke yang kedua, item kategori. Sama seperti tadi, langsung generate. Cek terlebih dahulu. Oke, udah berhasil. Kita cek lagi. Nah, oke, di sini file item kategori udah ada. Baik, lanjut kita membuat CRUD. Model kelasnya adalah common slash models slash item. Sama teman-teman, common. Mungkin bisa saya copy aja di sini. Item search. Copy lagi. Nah, namun untuk kontrol sendiri, dikarenakan kita menggunakan advance, jadi untuk kontrol itu terpisah antara backend dan front end. Jadi mungkin kita bisa perjelas langsung di sini menggunakan front end.
Untuk namanya di sini adalah controllers. Sini item controller. Untuk i-nya harus besar, teman-teman. Oke, di sini sudah selesai. Controllers front end. Oke, udah. Kita gunakan template kita. Nah, di sini template kita masih belum ada ya, teman-teman. Bagaimana cara membuatnya, memunculkannya? Kita bisa kembali ke file kita, menuju ke common, config, lalu ke main lokal. Oh, mohon maaf, kita harus menuju ke front end, config, main lokal. Nah, di sini sudah saya ketikkan ini untuk mengaktifkan CRUD yang kita buat. Ini kita bisa langsung uncomment di sini. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ininya bisa kita langsung arahkan ke common, template default. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita tambahkan di folder konfigurasi pada folder front end. Mungkin backendnya juga bisa digunakan seperti itu, karena di sini juga ada lokal. Nah, kita tambahkan di bagian bawah sini. Oke, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Kita tambahkan di sini. Kita cek apakah udah ada. Kita refresh. Nah, ini udah langsung ke assign. Untuk ininya kita langsung aja model common, copy paste item, common controllers, item controller. Oke, kurang lebih seperti ini. Di sini commonnya harus diubah jadi front end, jangan lupa. Oke, sudah benar. Ini pakai template CRUD. Oke, di sini akan meng-create beberapa file ya, teman-teman. Oke, kita langsung generate aja di sini, teman-teman. Oke, successful. Apakah berhasil? Kita cek kembali di folder common, models. Oh, bukan models, di front end-nya, teman-teman. Di front end ini di bagian view. Oke, di sini udah ada folder item ya, teman-teman. Di folder item sendiri ada form, search, dan lain sebagainya. Oke. Oke, kalau gitu kita bisa lanjutkan ke item kategori. Jangan lupa common, models, item, kategori. Kategori search. Controllernya pakai front end, models, item, kategori, controller. Ini controller, jangan lupa. Oke, sepertinya udah selesai. Kita pakai template CRUD. Oke, nggak ada masalah. Kita generate langsung. Oke, berhasil. Kita cek lagi di front end apakah udah muncul di view-nya. Oke, di sini item kategori udah muncul ya, teman-teman. Oke, mungkin kalau begitu kita bisa lanjut ke berikutnya. Oke, karena nomor 3 udah selesai, gunakan form yang dihasilkan langkah nomor 2. Oke, kita harus mengisikan dari tabel atau melalui CRUD. Oke, untuk alamatnya sendiri localhost /mymart /frontend, jangan lupa, web, lalu menuju ke index.php, tanda-tanya dengan routing sama dengan item. Oke, kita masuk ke sini.
ke tabel item kita. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke item, kita harus masuk ke item kategori karena melihat relasinya ya teman-teman. Nah, kita harus nambahkan kategorinya terlebih dahulu. Oke, kita create item kategori untuk ID 1, namanya makanan, anggap saja kue. Untuk parentnya 1, atau mungkin bisa donat gitu ya, karena donat itu punya aneka macam. Oke, kembali lagi, kita tambahkan lagi sampai 10 kalau nggak salah. Oke, minimal 10 data untuk masing-masing tabel. Oke, ID 2 namanya kue, lalu parent kategorinya 2, save. Kembali lagi, buat lagi 3, namanya susu mungkin, jangan makan dulu lah. Roti parent kategori 3, save. Kembali lagi ke 4. Untuk keempat ini apa enaknya, mie, kita anggap mie aja, kategorinya 4. Oke, udah. Lalu lanjut ke 5. Nah, karena mungkin ini agak sedikit panjang teman-teman, akan aku cepetin videonya sampai ke item. Baik teman-teman, di sini udah selesai untuk import datanya sampai 10 untuk item. Lalu untuk item kategorinya juga ada 10. Oke, sekarang kita bisa berlanjut ke nomor berikutnya. Setelah nomor 4 balik nomor 5, di sini aktifkan pretty URL pada aplikasi kita. Oke, untuk mengaktifkan pretty URL seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, itu sudah ada teman-teman, tinggal melakukan uncomment saja. Namun di advanced server ini agak berbeda karena kita ingin menggunakannya di bagian common. Kita harus membuat terlebih dahulu di sini. Jadi kita langsung saja untuk config di sini, main lokal. Oke, kurang lebih URL-nya seperti ini. Ini kita copy saja dari foldernya front end. Kita copy, kita taruh ke common, kita arahin ke main.
Oke, kita buat di sini teman-teman, di dalam komponen. Oke, URL pretty. Udah selesai kurang lebih kayak gini. Nggak usah koma. Kita save di sini. Lalu jangan lupa, karena kita memerlukan HT access untuk advanced server sendiri, HT access ini harus ditaruh di dalam web. Harus satu folder sama index, kurang lebih seperti itu. Oke, udah masuk ke satu folder yang sama dengan index, yaitu di web. Kenapa? Untuk mencegah terjadinya error. Oke, mungkin nanti akan saya kasih tahu perbedaannya. Oke, kurang lebih seperti ini. Di sini tambahin. Oke, udah. Di sini juga udah command-nya. Oke, akan kita coba create URL yang telah kita buat. Oke, sudah bisa langsung pakai item. Ini juga mungkin bisa kita refresh. Oke, kembali ke sini. Kalau kita mau masuk ke item kategori, berarti item kategori, apakah bisa? Oke, udah bisa teman-teman pakai pretty URL-nya. Kita bisa langsung ke create misal. Oke, udah masuk create ataupun delete. Nah, untuk delete ini harus ada parameternya ya teman-teman, jangan lupa. Jadi yang bisa diakses itu index sama create. Mungkin view juga bisa. Untuk view juga itu pakai parameter sih. Jadi semisal teman-teman nggak pakai actionnya, kan di sini untuk routingnya sendiri, untuk URL-nya sendiri itu susunannya kan, kalau kita lihat di sinilah. Di sini adalah root-nya, ada controllernya, lalu juga action. Dan karena kita sudah membuat pretty URL, di sini kita nggak perlu pakai yang panjang-panjang itu. Namun tetap untuk action, kalau mau dikasih nggak apa-apa. Kalau nggak mau, otomatis di sini karena saya setting ataupun kita settingnya merujuk langsung ke index, jadi akan langsung mengarah sini tanpa menginputkan parameter index. Sama saja. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk pretty URL-nya. Mungkin saya akan berikan contoh apabila untuk HT access-nya tadi yang ada di front end itu nggak satu folder sama web, nggak satu folder sama indeksnya. Apa yang terjadi? Mungkin ini bisa saya pindahkan lagi keluar front end. Oke, udah keluar, udah di luar web. Kita save lagi, kita coba refresh di item ataupun di sini. Udah nggak bisa teman-teman. Sekalipun kita pakai kosongan seperti ini ataupun index.php rg akan mengarahkan ke aplikasi Y, bukan G. Kita coba ke item apakah bisa. Nah, sama juga teman-teman. Jadi untuk mengatasi hal tersebut kita harus memperhatikan ini ya. HT access ini yang kita buat itu kita masukkan ke folder yang ada indeksnya. Seperti ini. Nanti akan langsung bisa. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini juga bisa langsung. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini juga bisa kita refresh nanti. Langsung kita arahkan ke G gitu. Nah, bisa kan? Kalau kita ke Y, kita langsung ke Y. Nggak ada tapi. Oke, mungkin kita lupa untuk memindahkan HT access di sini juga di backend-nya. Jadi mungkin sewaktu-waktu kita butuh, kita nggak perlu memindahkan lagi. Oke, udah masuk sini. Oke, kalau udah begitu, mungkin cukup itu video untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fian Dekarya pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa share informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.